ribet banget. Sekarang tahu ya tinggal niat. Kadang malu tapi ayah bilang santai aja, salah itu bagian dari jalan. Gas kung gaul, sharing keren fun. Gas kung gaul, sharing keren fun. Gas kung gaul, sharing keren fun. Pernah Ngobras kita bareng kamu semua, ngobrol santai penuh tawa dan makna. dari Gen Z sampai Gen A kita belajar barengnya. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di podcast Gaskan, Gaul, sharing asik. keren dan fun. Bareng aku Raina. Dan aku Salwa yang akan nemenin puasa kalian hari ini nih teman-teman. Betul banget. Selamat puasa yang kedua ya Kak ya. Iya Bener betul banget. Teh. Nah sekarang tuh temanya yang pasti relate dengan bulan Ramadan. Apa tuh Kak? Oke, tema hari ini kita tuh bakal mengenal Al-Wadud dan Al-Latif Teh. Iya, di malam Lailatul Qadar. Dan tentunya untuk membahas ini kita juga mengundang narasumber yang pasti berpengalaman. Bener banget Teh. Tapi juga kalau ngasih tahu itu santai gitu ya, Iya. nggak menggurui gitu. Betul. Langsung aja kita sambut Pak Opi. Halo, Salwa Raina. Halo Pak, selamat datang di podcast Gaskan Pak. Sehat Pak? Sehat. Masih tetap semangat ya Pak puasanya ya. Semangat dan tetap puasa. Alhamdulillah ya. Raina juga sama Salwa mudah-mudahan ya lancar puasa. Amin amin amin. Dan buat teman-teman juga ya, Teteh ya, sambil Betul. sambil nontonin kita gitu ya, menemani puasa teman-teman juga nih. Yang pasti puasanya tuh harus tetap produktif gitu ya. Betul, Biasanya kan Teh. ada tugas tuh kalau anak-anak sekolah ya. Iya. Harus nontonin podcast yang isinya tuh edukasi gitu waktu Iya. Ramadan. Terus nanti disimpulkan gitu Betul ya. betul. Boleh banget nih cocok. Nah, Oke. langsung aja nih Popik. Tadi kan udah denger ya untuk tema kita malam Lailatul Qadar, Al-Wadud dan Al-Wadud, juga Al-Latif. Al-Latif. Nah, seperti yang kita tahu kan kalau bulan Ramadan itu ada 10 malam terakhir yang kita cari begitu Betul, ya. sangat dimuliakan ya Teh Betul ya. banget. Tapi seringkali kita tuh bukan datang dengan hati yang sedia, tapi justru badan yang capek gitu, dan juga malah menerka-nerka kapan gitu ya. Iya. Betul. Kalau ngomong-ngomong tentang 10 hari terakhir ya, biasanya identik dengan iktikaf. Ya. Ah iya betul. Nah, 10 hari terakhir ini kan sebetulnya momen spesial yang Allah berikan kepada seorang hamba di akhir yang ke-10 bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kira-kira ini saya juga mau nanya, kan boleh ya, nanya balik. Boleh dong Pak, boleh. Kira-kira dengan tema ini kebayang kemana nih? Apa yang kebayang oleh Rena sama Salwa? Yang kebayang ke aku sih Teh ya, pertama-tama mendengar Lailatul Qadar tuh kan malam 1000 bulan gitu. Jadi pastinya banyak pahala-pahala yang bakal kita dapetin gitu ya. Dan juga pastinya kita lebih semangat lagi buat ibadah gitu sih. Betul. Dari Rena gimana? Sama sih Pak, tapi terlebih kan kita sekarang ada Al-Wadud dan juga Al-Latifnya gitu. Oh, Jadi, lebih ada kata yang mungkin udah iya. bertahan dengar belum? Pernah sih di Asmaul Husna Asmaul ya Husna, tentunya. Tapi kita Waktu belum kecil tahu ya. nih makna-maknanya gitu ya. Dan apa sih kesinambungannya sama malam Lailatul Qadar? Gitu. Kalau dinyanyiin apal Al-Wadud masih ingat? Dulu kan waktu Dari awal dulu yuk. Kayaknya dari awal dulu. Iya bako. Nah, aja gitu aja ya kesananya. Nah. Itu salah satunya ya Allah ya Rahman. Ya, ada alasan ya kenapa malam Lailatul Qadar ini hadir. Yang pertama kan kita korelasikan dengan usia kita sebagai umat Nabi Muhammad itu pendek ya. Iya, Kata tuh berapa tahun sih? 60 tahun. 60 tahun. Saya aja yang sudah di kepala 4 ini ya sudah merenung ke rasa seakan-akan dekat ya. Iya. Soalnya kan di dunia ini kan nggak kerasa. Nggak kerasanya apa coba? Ya mungkin saking betahnya, saking enjoynya, ya, saking bahagianya, walaupun terkadang masalah hadir. Mumet, tapi tahu-tahu ya kok udah 20 tahun lagi, sudah 30 tahun lagi.
Ya, saya pun demikian ya. Walaupun dengan segala problematika kehidupan, ya kadang ada susahnya, ada sakit hatinya, ada terjolimi, teraniaya, dan ini juga sama dirasakan semua orang ini. Ada sakitnya ya, fisik kalau ini. Tapi ketika ditanyakan perjalanan hidup, ya sudah berapa lama usia, itu semuanya terbilang apa ngomongnya? Ngomongnya, aduh nggak kerasa ya. Saya tanya ke yang 20 tahun, jawabannya sama. Ke yang 40 tahun sama, 60 tahun pun sama. Jawabannya, asa baru kemarin. Perasaan baru kemarin. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih malam ini hadir? Dan apa sih hubungannya dengan usia umat Nabi Muhammad yang begitu pendek? Itu ternyata, ya kan pada gelisah, perasaan gelisah yang hadir pada para sahabat di zaman itu ya, yang ketika Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ada sebuah kegelisahan, cukup nggak amal kita ya dengan usia yang segitu kan, walaupun mereka adalah generasi terbaik ya, tapi was-was juga. Perasaan antara diterima dan tidak amal mereka itu ada dalam hati mereka itu. Bedanya dibalik kalau dengan kita itu walaupun seadanya, salah kadarnya amal kita, tapi merasa enjoy. Kadang terlena ya. Iya, terlena. Nah, berbeda dengan para sahabat itu ada perasaan gelisah, takut ya amal mereka itu kurang. Sudah dari kualitas kurang ya, dari kuantitas juga kurang. Nah, itu ada sebuah was-wasan, kegelisahan, galau. Mau kita galaunya galau yang lain kayaknya. Galaunya sedikit berbeda ya. Kayaknya kalau Ramadan ini baju baru belinya berapa ya harganya? Bahkan buat bukber aja harus ganti-ganti outfit gitu ya. Outfit gitu ya sekarang. Outfit aja perhatikan buat bukber doang gitu. Iya, Iya, Pak. buat gitu. bukber doang. Padahal kalau gak bingung ke masjid aja banyak tuh menu berbeda. Selesai ya. Nah itu ya, ada kegelisahan itu. Makanya malam ini hadir. Malam ini hadir untuk menghibur hati-hati para hamba itu yang gelisah memikirkan nasib di hari akhir ke depan. Kan itu adalah sebuah hal yang akan kita hadapi dan kita alami hari akhir itu. Nah, untuk itulah, makanya ini kita bicara tema Al-Wadud sama Al-Latif. Nah, kita bicara dan Al-Latif dulu. Kan Al-Latif ini adalah Allah itu saking maha lembutnya ya. Jadi tahu apa yang ada di dalam hati seorang. Betul. Tahu. Misalkan Reina, Salwa punya keluh kesah, gak usah disampaikan dengan nada keras, apalagi pakai mikrofon totoa. Ya Allah. Karena berdoa kan gak usah keras-keras kan. Ya, itulah Allah maha lembut itu, maha tahu apa yang ada dalam hati setiap hamba. Usah keras-keras. Apalagi pakai sound system sekian desibel gitu ya, supaya kayak konser kan, nggak bisa. Itu salah satunya, Allah itu tahu apa yang kita rasakan tanpa kita utarakan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menyampaikan dengan lisan, kita tahu apa yang kita butuhkan, keluhkan, rasakan, Allah tahu. Nah itulah Allah Al-Latif. Makanya tadi para sahabat itu dalam hatinya was-was. Makanya Allah hadirkan malam ini untuk menghibur kewaswasan mereka. Kan makanya ibadah 1000 bulan itu kan sebetulnya kalaupun disetarakan, kalaupun secara matematik. Itu seperti usia 82 tahun lah. Jadi kalau 1000 bulan itu kalau dihitung itu sama dengan 80 tahun. 82 ya tepatnya. Mungkin nanti para rekan-rekan anak muda yang mendengar bisa mengkoreksi ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya ya itu sekitar segitu 80 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad hanya 60 tahun. Bayangkan. Apalagi kita, ini nggak tahu nyampe nggak 60 juga nggak tahu. Who knows ya? Who knows ya? Nah makanya ketika seorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia itu seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan, dan dalam artian seperti halnya 80. Beribadah konsisten, terus menerus ya. 80 tahun itu beribadah tanpa istirahat. Artinya ya konsisten mengisi hari-harinya dengan beribadah selama 20 tahun. Nah, pahalanya itu setara dengan itu. Membayangkan. Kalau dapat ya.
Cuman jadi pertanyaan, dia mengisi malam. Lailatul Qadar ini dengan apa gitu? Nah, malam Lailatul Qadar itu kan malamnya 10 hari terakhir di malam hari di bulan Ramadan itu dengan apa? Boleh jadi jika seseorang itu dia pun hadir itikaf di masjid melakukan ritual. Nah, apakah otomatis mendapat Lailatul Qadar? Kita belum tentu ya Belum walau tentu. Nah, itu Allah ya, walaupun menyampaikan ciri-cirinya ya. Nah, itu hak prerogatif Allah. Seorang itu mendapatkan atau tidak, makanya kita juga harus mengiringi setiap amal kita itu dengan doa-doa kita. Nah, makanya ketika dikorelasikan dengan Al-Latif itu adalah sebagai bentuk Allah yang maha lembut ya, yang maha mengetahui isi hati terdalam seorang hamba, ingin mengabdikan diri, ingin menjadi seorang hamba yang maksimal, yang penuh dengan amal baik ya, tapi gelisah dengan usia yang hanya 60 tahun yang sekitaran. Khawatirnya tidak bisa Tersampai. ya, khawatirnya ketika pulang ke negeri akhirat amalannya kurang. Makanya Allah tiap tahun menghadirkan peluang ini. Nah, makanya kita dapat nih awal itu kan, Al-Latif itu kan mananya itu tadi ya, tahu isi hati kita. Betul. Dan Allah itu mah menolong hambanya dengan cara yang nggak disangka-sangka. Kan pernah kita merasakan sebuah momen yang tersulit ya, yang membuat kita buntu, yang membuat kita gak tahu harusnya siapa nih, harus sharing kah, harus gimana, harus sharing juga ragu ya, apalagi di medsos, di postingan, wah kayaknya ragu. Kayaknya cuman gitu doang, gak ada yang menolong aja. Allah kan bisa jadi yang menolong itu dengan cara yang gak disangka-sangka, dan itu hal yang mutlak bisa buat Allah, tidak hal yang tidak mungkin jadi mungkin ya. Nah, itu salah satu itu bentuk alat itu dengan cara yang tidak terpikirkan. Boleh jadi kita bisa menskenariokan atau merangkai sebuah cerita ya, asumsi bahwa Allah ini kayaknya bakal bisa jadi kita tidak terpikirkan. Oke, jadi Al-Latif itu bentuk di malam Lailatul Qadar itu seperti ketenangan gitu ya Pak ya? Nah, itulah ketenangan. Ketenangan yang kita buat, dan kita merasa ini ya, misalkan merasa kecil di hadapan Allah, terus kita merasakan hal-hal yang kita lakukan selama ini salah. Itu cara Allah untuk menyadarkan kita. Tahu-tahu tanpa ada perantara lain hadir di hadapan kita. Atau dengan cara yang lain, misalkan kita dengan membaca Al-Quran jadi terharu, mendengarkan kisah orang-orang yang baik, dan itu seolah-olah menjadi inspirasi, petunjuk buat kita. Itu salah satunya. Atau kita dengan hanya menyaksikan di antara rekan-rekan kita atau jamaah yang hadir di masjid ya, kita menyaksikan sikap mereka aja, seolah itu jadi petunjuk. Atau jangan kayak itu, hewan aja bisa jadi petunjuk. Iya betul. Bagaimana kucing yang misalkan kucing itu adalah hewan yang care bisa sama anaknya, sehingga kita juga otomatis merindukan ibu kita misalnya, jadi bisa jadi kan. Dan semua itu bisa jadi cara Allah untuk mengajari, mengingatkan, mengajak kembali seorang hamba yang sudah lama jauh gitu. Caranya macam-macam. Luar biasa. Mas. Ngomongin Al-Latif ya Pak ya, di malam Lailatul Qadar. Awalnya belum ya. Iya. Nah, Al-Latif itu kan Allah maha lembut, dan mungkin kita juga mendapatkan kelembutan dari Allah ataupun ketenangan gitu ya Teh. Nah, tapi seringkali misalnya anak muda itu terlalu meremehkan gitu ya suatu hal, misalnya saja malam Lailatul Qadar, mungkin mereka lebih ke males gitu ya Teh untuk misalnya itikaf atau sebagainya. Nah, menurut Bapak nih, pandangan Bapak untuk fenomena anak zaman sekarang tuh seperti apa sih gitu, dan juga sebetulnya sebagai anak muda nih kita tuh harus melakukan apa sih di malam Lailatul Qadar gitu? Ya, sebetulnya balik lagi ke informasi dan semangat ya, seperti di pertemuan kita yang sebelumnya ya, semangat ya. Yaitu jangan-jangan ada perasaan merasa aman.
bahwa saya ini masih muda. Iya. Sehingga nggak berkembang gitu ya, nggak mencari. Ya, oh masih jauh lah dengan yang namanya kematian. Nah, kan tidak begitu ya. Contoh banyak kan anak dia lagi main game meninggal. Iya. Main game ya, ada tuh game online meninggal. Banyak sih ya Teh ya, Ya. kasusnya. Terus ada yang sama teman-temannya nongkrong, ada yang tiba-tiba dia menghembuskan napas terakhir, nggak ada jaminan. Nah itu semangat itu kita harus sampaikan ke teman kita ataupun siapa yang di sekeliling kita. Ingat bahwa usia ini adalah titipan yang kapanpun bisa Allah cabut. Maka ketika hadir kesempatan ini jangan ditunda, karena hal-hal yang seperti ini itu nggak bisa balik lagi, kan waktu itu nggak bisa kembali. Betul. Makanya waktu ini ada jadi ukuran seberapa besar kita seorang kepada seorang lagi, itu banyak waktu. Sejauh mana dia bisa meluangkan waktu untuk orang yang dicintainya, dan termasuk seorang itu meluangkan waktu untuk hal-hal ataupun aktivitas. Berarti dia itu betul. mencintai aktivitas itu. Nah makanya ingatkan lagi tentang waktu. Saling mengingatkan ya Pak. Waktu dan mindset itu ya. Kan tadi boleh jadi ini Ramadan yang terakhir, yang seperti pertemuan sebelumnya ya. Jadi ya inilah yang harus dibangun kepada teman-teman kita, karena pemahaman ini itu sudah jarang. Pemahaman terkait waktu itu sangat berharga, itu sangat jarang, dan Ramadan itu sangat jarang. Karena di bulan Ramadan ini ya pernah disampaikan oleh seorang ulama ya, seandainya para penduduk kubur Oh ya, oke. yang sudah meninggal Betul. itu ditanya gitu ya, apa sih keinginannya ya? Keinginannya ya kalau misalkan mereka itu dibangkitkan di bulan Ramadan, ingin dibangkitkan di bulan Ramadan. Karena dalam Ramadan ini adalah waktu-waktu yang dimana amal-amal itu pahalanya dilipat Gandakan. Yang sunnah jadi wajib, kan yang wajib aja udah tahu ya. Kemarin kan kita berbicara tentang hal itu, matematika amal lah ya. Iya. Yang satu jadi 10, ada sedekah jadi 700. Nah itu hal-hal itu. Jadi wawasan-wawasan ini ya disampaikan bahwa seandainya penduduk di kubur ini dibangkitkan di bulan Ramadan ya, mereka itu kalau boleh nawar ya, 1 menit saja kami pun sangat berterima kasih gitu. Luar biasa, saking istimewanya ya Saking Pak ya. istimewanya. Karena mereka sudah merasakan melalaikan bulan Ramadan. Jadi karena sudah tahu ternyata Ramadan ini efeknya berharga. Tiap detiknya, menitnya, jamnya itu sangat berharga. Ketika kita melakukan kebaikan itu dilipat gandakan. Ya, apalagi tadi di malam-malam ini yang spesial. Ini para ulama bilang kalaulah setiap malam-malam ini adalah berholwat antara seorang kekasih dan kekasihnya, kan besok malam tuh didirikan dengan hal yang romantis antara dua orang yang mencintai. Nah ini 10 hari yang terakhir itu adalah romantisme antara seorang hamba dengan kekasihnya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengeluarkan keluh kesahnya, bahkan mengeluarkan sebuah doa. Allahumma innaka Mantap. ya Allah, sungguhnya engkau afuun ya. Sungguh engkau itu maha pemaaf. Ya. Maka engkau juga adalah sangat menyukai Tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhibbul afwa. Engkau suka menyukai maaf. Maka maafkanlah aku ya. Oke. Nah itu ucapan berulang-ulang sambil kita merenung apa yang sudah kita lakukan itu lalu dalam hidup kita. Sambil ucapkan dan utarakan. Karena nama Allah Al-Wadud itu diantaranya secara makna ya, itu Allah itu akan senantiasa mencintai hambanya walaupun dia berbuat salah. Allah akan senantiasa mencintai hambanya walaupun dia berbuat salah. Kita udah ke Al-Wadud ini ya. Ini tuh Al-Wadud ya. Nah ini maksudnya sana. Di sisi lain Allah itu mengetahui hati kita yang terdalam. Yang kita rahasiakan tidak dibuka ke hadapan setiap orang, tapi Allah itu tahu apa itu. Nah, ini dua makna ini Al-Wadud dan Al-Latif ini dasar sekali sebenarnya. Nah, ketika kita mengetuk hati orang untuk meminta maaf ya, susah banget
karena kita melakukan kesalahan yang berulang. Iya. karena orang gitu enak saja, sering kalau ibu kita begitu kan. Oh, dimarahin kita kan, tiada maaf bagimu dia. karena kita suka melakukan kesalahan berulang, tapi buat Allah selama itu tidak menyekutukan Allah, itu akan Allah maafkan. Bahkan Allah itu senantiasa menawarkan. Tadi sepertiga malam terakhir bukan hanya Lailatul Qadar, ini malam itu sangat spesial banget. Gitu. Allah hadirkan, menghadirkan momen-momen ini sangat luar biasa, berulang tiap tahun, tanpa bosan Allah hadirkan. Walaupun kita lalai, kita menganggap remeh, menganggap sepele, tapi malam ini tetap Allah hadirkan. Bulan Ramadan ini Allah hadirkan. Walaupun kita ya di malam itu entah ngapain ya, ada yang misalkan begadang nonton bola, ada yang main remi dan sebagainya, atau misalkan ada yang ngomongin orang sampai subuh gitu ya, atau nggak ada game, wah bisa kan ada yang main Roblox, ngabuburit ya, kalau ngomong orang ini main ini game, iya. Nah ada aktivitas seperti itu yang setiap Ramadan dilalui, setiap malamnya itu 10 hari terakhir dilakukan, tapi Allah tetap hadirkan Ramadan, tetap hadirkan 10 hari terakhir, memberikan kesempatan yang tidak pernah berhenti. Itulah salah satunya yang relate sama Al-Wadud dan Al-Latif. Oke, menarik nih Pak, dari sekian banyaknya amal-amal soleh begitu ya. Nah, saya tertarik untuk bertanya ke Bapak. Ya. Kira-kira apa amalan yang akan Bapak lakukan gitu untuk mencari malam Lailatul Qadar ini? Ya, malam Lailatul Qadar ya, kalau menurut petunjuk dan yang sudah dicontohkan ya, yaitunya mengisi dengan malam itu dengan qiyamul lail, sholat, karena ibadah yang kita langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholat. Qiyamul lail. Nah, kan kalau pertemuan antara dua kekasih ya, kalau kita diibaratkan sholat ini adalah pertemuan antara seorang hamba dengan penciptanya, atau lebih romantisnya antara seorang kekasih dan kasihnya itu Allah dengan si hamba gitu. Nah, kalau begitu interaksi antara Allah dan hamba ini, antara dua kekasih yang saling mencintai, biasanya ingin lama atau ingin sebentar? Ingin lama ya. Ingin Nah, lama tapi pasti. kadang kita tuh capek gitu, jadi langsung ke intinya aja gitu ya, berdoanya. Lebih ke menggugurkan kewajiban ya Teh ya. Ya, itu PR kita bersama sebetulnya. Apa yang kita rasakan sudah itu PR. Nah, kita akan berusaha ke tahap itu ya, merealisasikan tahap itu. Bagaimana kita menikmati waktu demi waktu, detik, menitnya, demi menitnya. Kalaupun misalkan lama, jam demi jamnya ketika qiyamul lail itu ya, menikmati kebersamaan. Nah, kita adalah orang-orang yang berusaha sampai ke tahap itu ya. Karena kita ingin betul-betul ya Allah jadikan kita ini orang-orang yang betul-betul cinta sama Allah. Dan kita bisa membuktikan itu. Ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya dimudahkan ya, kita menjadi orang-orang yang di posisi itu. Nah, salah satunya itu guys, sebuah pertanyaan tuh dengan sholat qiyamul lail. Makanya kan kadang-kadang kita juga curiga ya, kita suka curiga ketika ada 10 hari terakhir kok orang-orang tuh pas sudah sholat isya nggak sholat tarawih, atau sholat tarawihnya itu sebentar. Ternyata pas kita saksikan dia hadir di malam untuk sholat, dia menggeser waktunya. Ada kan yang seperti itu, karena dia ingin menikmati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia ya kalau misalnya berjamaah ya kesannya terlalu cepat atau apa gitu. Tapi kalau sendiri dia bisa enjoy, lebih tenang ya gitu. Lebih khusyuk juga ya Pak ya. Yang berikutnya itu kalau menikmati malam Lailatul Qadar, apa coba? Apa Pak? Membaca Al-Quran. pasti. Lebih bagus dengan menghafal. Kalau usia-usia kalian itu usia yang pas untuk menghafal. Masih fresh ya Pak Masih otaknya. banyak beban pikiran betul. Kalau udah ini ya bukan berarti itu jelek. Jadi kalau usia itu beban biasanya tambah banyak. Apa yang dipikirkan tambah banyak. Tapi kalau usia kalian masa-masa di mana lagi menempuh pendidikan ya, itu sangat pas. Makanya ya kita berikhtiar, misalkan satu hari 1 ayat dihafal. Betul.
ya. Atau misalkan ya sesanggupnya aja. Yang penting ya kemarin ya ada progres. Nah, di samping itu ya kita merenungi, mentafakuri setiap ayat. Tafakuri. Ya makanya kalaupun bawa mushaf atau di handphone ya, kita baca redaksinya, di situ ada tafsirnya, baca. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah ya sedekah. Sedekah. Sedekah paling baik sedekah saat kapan nih Pak? Ya sebetulnya di Ramadan ini luar biasa. Ya kalaupun dalam sebuah ayat tuh 700 kali lipat ya, insya Allah kalau di Ramadan ini bisa berlipat-lipat dikalikan. Ya sedekah, berinfak semampunya. Ya walaupun nanti di 10 hari terakhir yang paling ujung ada zakat ya. Nah, zakat itu penyempurnaannya. Gitu ya. Nah itu kita melatih lah. Kalaupun di masjid kan suka ada tajil ya. Iya. Ada tajil itu apa coba? Ya kan suka adanya, kita bisa nyumbang semampu kita, atau di canceling masjid ada canceling, ya semampu kita lah. Misalkan kita jangan standar medsos ya, lihat para sultan nyumbang miliaran ya, atau nyumbang properti tanah, mewakafkan tanah ya, makan anak yatim ya. Kita jangan melihat level itu ya, bisa melihat seperti itu ya, kita semampu kita. Kalau kita sanggup dengan 5.000 dulu. Iya, tergantung dengan niat ya. Iya, niat, dan memang boleh jadi 5.000 buat seseorang itu besar nilainya. Betul. Mungkin buat Bos Sultan 5.000 apa sih? Tapi buat kita, waduh 5.000 buat Indomie 2 nih kalau di akhir bulan misalnya. Tapi itu something buat seseorang, sesuatu. Betul Pak. Buat Allah itu besar, karena buat kita itu mencari 5.000 itu pengorbanannya besar. Kan buat Puas Sultan 5.000 mah gak ada apa-apanya. Kan buat mereka itu ya berinfak, bersedekah 10 juta itu sesuatu buat mereka, contoh ya. Tapi buat kita belum nyampe deh kayaknya. Iya. Jadi yang penting bukan tentang seberapa besarnya tapi seberapa konsisten dan progres. Kan ada sebuah kata bahwa kita ini ingin menampilkan versi terbaik kita, yaitu adalah ya dengan ada progres. Iya. Ada progres, kita jadi sesuatu seorang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya intinya kita berbuat apa yang hari itu berbeda. Hari ini itu lebih baik dari Hari kemarin. Itu maksudnya. Nah itu sedekah. Ya tentunya puasa ya. Puasa ya. Ya kalau untuk perempuan yang balik kan suka ada challenge ya. Iya. Ada tiba-tiba kamu yang diundang tiap bulan hadir. Nah kan itu ada keparatnya. Nah itu di sisi lain ya tadi jangan lupakan kita meminta maaf pada Allah. Mungkin kita bisa juga memaafkan orang yang pernah bikin kita sakit hati. Gak enak, itu dimaafkan. Terutama di lingkaran saudara ya. Kan suka ada, kenapa sih justru yang nyakitin itu orang terdekat? Ya iya dong, masa orang jauh yang gak kenal nyakitin, gimana ketemunya? Kan bisa begitu. Orang yang dekat, yang sering interaksi kita itu ya peluang untuk membuat kita sakit hati, membuat kita gak enak tuh lebih gede. Betul. Karena ada interaksi. Ya interaksi itu bukan hanya koneksi, tapi ada friksi. Iya. Karena setiap kita bertemu dengan orang lain tuh kita selalu menaruh ekspektasi atau harapan gitu ya. Kalau misalkan harapan itu nggak sesuai sama apa yang kita mau, akibatnya itu kayak kita sakit hati, kita nggak jadinya wajar sih. Wajar, siapapun pernah merasakan itu. Yang namanya kita makhluk itu manusia yang memang ada perasaan. Wajar, tapi itu challenge-nya. Iya betul. Challenge-nya di sana. Ya, apalagi kan nanti Idul Fitri ya. Kalau di tradisi kita kan minal aidin, mohon maaf lahir batin ya. Dan itu sebetulnya tradisi yang bagus. Ya, tradisi yang bagus. Nah, dan ini juga bisa kita mulai sebelum hari itu tiba, Lebaran itu tiba atau itu tiba, dan memaafkan. Ini kenapa memaafkan ini hal yang berat sebetulnya. Memaafkan dan minta maaf berat ya. Berat nggak? Atau gampang? Awalnya berat mungkin ya Pak. Gampang aja minta maaf. Kamu tuh nyakitin, sakit tahu. Apalagi kayak yang yang monumental, yang kamu lakukan itu jahat.
Aduh, kayak sinetron aja ya. Kalau boleh tahu apa sih Pak keutamaan dari memaafkan, Memaafkan. sehingga pahalanya tuh besar gitu? Ya, saya punya teman ya. Ya, ini jadi sebuah wasilah ya. Saya punya teman ini adalah seorang yang sudah wafat dan orang yang terkenal lah di kota Bandung. Tahu siapa orangnya? Almarhum Mang Mama Oded. Ded. Mang Oded itu punya kebiasaan tiap malam tuh memaafkan orang-orang yang membuat dia sakit hati. Ini yang dekat ya. Kisah nyata ya, Kisah Pak. nyata. Dan ternyata kita melihat almarhum beliau itu wafat di hari terbaik pada saat dia melakukan amal terbaik itu dengan sholat di hari Jumat Iya. di masjid lagi sholat. Salah satu wasilah gitu ya. Dan ya memaafkan itu ya boleh jadi itu yang terberat, tapi juga balasannya itu sangat luar biasa. Memberatkan timbangan amal kita. Memberatkan timbangan amal ya, Bukan Teh. memberatkan dosa juga. Iya. Memberatkan timbangan amal. Baik. Nah, kalau untuk eksistensi mama banyak sebetulnya utamanya ya, tapi ini bisa memakan waktu yang cukup banyak. Betul. Tapi kita akan sangat mudah menjelaskan itu dengan contoh yang sudah ada ya. Oke. Ya. Oke. Jadi dari tadi ya mengenai Al-Wadud, Al-Latif Al-Latif. dapat kita simpulkan gitu ya Pak. Untuk mencari malam Lailatul Qadar ini kita harus konsisten mengisi dengan qiyamul lail, Betul. baca Quran, lalu juga sedekah begitu ya Pak ya. Nah, oh iya tadi Kenapa tuh? jangan tuh, Pak? lupa silaturahmi. Oke. Dan memaafkan itu kan ya salah Bagian dari satu silaturahmi. Silaturahmi. ya menguat kontak bagi yang punya orang tua jauh, Iya. mumpung masih ada. Iya. Tuh, mumpung masih ada, silaturahmi ditingkatkan. Kan silaturahmi nggak harus ketemu langsung, sekarang kan digital bisa Bisa video juga. call Bisa. gitu ya Pak ya. Yang penting mempererat hubungan. Betul. Betul. Pak ya. Dan ya tadi kan yang paling kita garis bawah Al-Wadud itu Allah tuh mencintai kita walaupun kita berbuat salah. Apalagi ya mengulang, ya jangan berputus asa. Betul. Karena Allah itu luar biasa. Nggak seperti manusia ya, ketika satu kali salah itu paling diingat walaupun orang itu kita Orang misalkan itu udah melakukan 1000 kebaikan gitu ya. ya 1000 kebaikan, satu aja 1000 itu hilang gitu. Betul. Betul. Pintu Ini Allah. satu aja ya. Iya. Apalagi yang berulang-ulang gitu. Aduh, kamu kok gini lagi ya Allah. Kan stres kan. Aduh, sudah saya bilang jangan kok ngelakuin lagi. Tapi berbeda dengan Allah ya. Allah selalu menerima kita. Allah selalu mengampuni dosa-dosa Nah, kita. ketika saat kita merasakan ampunan dan maaf dari Allah, nah itu kita merasakan sesuatu berbeda. Ya, itu tandanya ya kita memang sudah ada titik balik. Kai, karena udah menunjukkan azan asar ya. Dan juga ini udah genap 30 menit. Tadi teman-teman juga udah dengar ilmu yang cukup berdaging Daging ya. banget ya, Teh ya. Betul. Dan juga semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang nanti mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Masya Allah, betul sekali Teteh. Dan jangan lupa nih ya Teh ya, karena kata Pak Opik, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Betul. Karena Allah senantiasa membukakan pintu rahmatnya, mengampuni dosa-dosa kita, dan tentunya Allah sangat mencintai hamba-hambanya. Betul sekali. Oke, jangan sampai ketinggalan juga nih di tema-tema kita berikutnya, karena pastinya banyak banget hal-hal yang lebih bermanfaat juga ya. Betul banget, buat kita Teh. semua. So, kita akhiri dulu untuk di sesi kali ini. Aku Raina. Dan aku Salwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng kamu semua. Ngobrol santai penuh tawa dan makna. Dari Gen Z sampai Gen A kita